presentation skill. Sebuah skill dalam berkomunikasi yang akan sangat berguna bagi kita semua di masa depan. And now, let's talk about this. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara terbaru dari Fit and Inspire Indonesia, yaitu Night Education. Jika kita lihat para motivator hebat seperti Anthony Robbins, Bob Proctor, Grant Cardone, Anthony Robbins, Bob Proctor, Grant Cardone, Tung Desem Waringin. Kesamaan dari mereka semua adalah kemampuan komunikasi, presentasi yang memungkinkan pesan yang ingin mereka sampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens mereka. Audiens mereka bukan hanya 1, 2, 3 orang, melainkan ribuan orang teman-teman semuanya. Yang dimana menariknya, ribuan orang tersebut mampu teredukasi, termotivasi, bahkan terinspirasi dari materi yang mereka bawakan. Pertanyaannya adalah, bisakah kita melakukan presentasi seperti yang mereka lakukan? Jawabannya adalah pasti bisa teman-teman semuanya, asalkan sering kita latih dan kita pelajari Inspire People semuanya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja yang harus kita pelajari dan apa saja yang harus kita latih agar presentasi kita bisa menjadi lebih baik, bahkan bisa mendekati kualitas presentasi dari para motivator hebat dunia. Dalam 2,5 tahun terakhir, saya sempat menjalankan sebuah bisnis bersama salah satu perusahaan network marketing di Indonesia yang telah mengajarkan banyak hal kepada saya yang sekiranya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Salah satu hal yang saya pelajari di perusahaan tersebut adalah presentation skill atau kemampuan dalam melakukan sebuah presentasi. Setelah saya pelajari dan terapkan lebih lanjut, serta membaca buku Public Speaking Mastery karangan Coach Ongki Hojanto, ternyata terdapat 4 hal yang bisa meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan sebuah presentasi teman-teman semuanya. Yang dimana apabila 4 hal tersebut bisa kita latih secara konsisten, kelak bisa jadi presentasi kita mendekati bahkan menyerupai kualitas presentasi para motivator hebat. 4 hal itu sering saya sebut sebagai 4 pilar presentasi guys. Materi inilah yang sering saya duplikasi kepada tim kerja saya untuk meningkatkan kualitas presentasi mereka, terutama yang baru akan mulai belajar dalam melakukan presentasi. Dan menariknya, setelah saya perhatikan, perkembangan mereka cukup signifikan teman-teman semuanya. Bahkan, ada beberapa tim kerja saya yang awalnya merasa introvert, kurang percaya diri, kurang jago ngomong depan banyak orang, mereka merasa tidak bisa presentasi kah? Setelah mendapatkan materi ini dan mereka latih dengan konsisten, perkembangan presentasi mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan, ada salah satu tim kerja saya yang awalnya merasa tidak percaya diri, malah mampu melampaui kualitas presentasi dari tim kerja yang sudah bisa presentasi terlebih dahulu. Penasaran seperti apa materinya? Langsung saja kita masuk ke materi utamanya. 4 pilar presentasi. 4 pilar presentasi terdiri dari yang pertama, penguasaan materi, yang kedua, intonasi, yang ketiga, body language, yang keempat, ekspresi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu per satu. Pembahasan satu per satu. Yang pertama, penguasaan materi. Pastikan materi yang akan kita presentasikan telah kita pahami betul isinya teman-teman semuanya. Maksudnya adalah gambaran besarnya sudah jelas dan alurnya juga sudah jelas, kita akan bawa topiknya kemana saja agar pesan yang ingin kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens kita. Yang biasa saya bersama tim kerja lakukan untuk mempertajam penguasaan materi ini, yaitu melakukan pengulangan sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya. Entah teman-teman berbicara di depan cermin, berbicara di depan bantal, berbicara di depan teman-teman kalian, kuncinya adalah lakukan pengulangan sebanyak-banyaknya dan mulailah pertajam dari saat ini juga. Karena seperti kata mentor saya di perusahaan network marketing yang saya jalankan, presentasi pertama memang sangat akan menjijikkan. Namun presentasi kedua akan jauh lebih baik daripada presentasi pertama. Presentasi ke-10 akan jauh lebih baik daripada presentasi ke-5 dan seterusnya. So, let's start now. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi yang dimaksudkan adalah tinggi rendahnya suara teman-teman semuanya. Tempo juga biasa saya mainkan di sini. Kapan saya berbicara cepat, kapan saya berbicara sedikit lambat. Ketika ada pesan penting yang harus diterima oleh audiens kita, pastikan tempo sedikit diturunkan dan intonasi sedikit lebih ditekankan daripada sebelumnya. Seperti itu guys, kurang lebihnya. Intonasi akan memperlihatkan antusiasme kita. Seperti kata buku The Magic of Thinking Big yang pernah saya baca, antusiasme itu menular. Jadi, secara tidak langsung, antusiasme kita akan mempengaruhi suasana presentasi teman-teman semuanya. Jika Inspire People mendengarkan presentasi dari orang yang antusias, maka Inspire People akan antusias juga mendengarkannya. Berbeda halnya ketika Inspire People mendengarkan presentasi dari orang yang kurang antusias, intonasinya datar, padahal materi sudah dikuasai dengan baik. Ngantuk guys. Yang ketiga adalah body language. Body language merupakan hal kecil
berhasil berdampak sangat besar yang sering kali dilupakan oleh banyak orang dalam melakukan presentasi. Berdasarkan research dari salah satu psikologis bernama Albert Mehrabian, komunikasi dipengaruhi oleh 3 hal teman-teman semuanya. Verbal atau kata-kata sebesar 7%, vokal atau suara sebesar 38%, visual atau gambar sebesar 55%. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa ketahui bahwa yang memegang peranan terpenting adalah visual guys, sebesar 55%. Dan body language masuk di dalamnya. Masa sih? Kayaknya biasa aja deh. Mari kita buktikan. Bayangkan kita berada dengan jarak yang cukup jauh dari teman kita yang memungkinkan teman kita tidak bisa mendengar suara kita tapi masih bisa melihat kita. Saat itu kita ingin teman kita menghampiri kita. Jadi kita coba panggil-panggil teman kita keras-keras dengan teriak, "Woi, kesini woi! Woi, kesini woi!" Sekali lagi karena teman kita tidak bisa dengar, dia cuma bilang, "Hah? Apa?" Iyalah, dia nggak dengar. Karena kita capek panggil-panggil, akhirnya kita lambaikan tangan kita dan memanggil menggunakan tangan kita yang akhirnya teman kita paham dan segera menghampiri kita. Semoga kalian paham guys. Sama halnya ketika kita melakukan presentasi guys. Pesan dari materi dan intonasi kita akan dipertajam oleh body language kita teman-teman semuanya. Sehingga audiens bisa lebih paham dan presentasi kita terlihat lebih menarik. Daripada hanya dengan penguasaan materi dan intonasi saja tanpa dibarengi dengan body language, presentasi kita terasa kurang lengkap teman-teman semuanya. Semoga bisa lebih paham. Akhirnya materi terakhir. Yang terakhir adalah ekspresi teman-teman semuanya. Satu lagi faktor kecil dengan dampak yang sangat besar yang seringkali dilupakan banyak orang ketika melakukan presentasi. Jika kita lihat kembali diagram research dari Albert Mehrabian sebelumnya, ekspresi ini juga merupakan bagian dari visual yang memegang peranan penting 55% dalam komunikasi guys. Selain membuat kita terlihat lebih baik dan enak dipandang mata, daripada hanya sekedar presentasi dengan penguasaan materi bagus, intonasinya bagus, gerak tubuh juga bagus. Dengan ekspresi, kita juga bisa mengeluarkan suasana presentasi kepada audiens kita. Ketika kita ingin suasana menjadi riang gembira, maka tunjukkanlah ekspresi riang gembira kepada audiens Anda. Sedangkan, jika suasana yang kita inginkan adalah serius, maka tunjukkanlah ekspresi serius kepada audiens Anda. Tips and trick. Kemampuan kita dalam menguasai 4 pilar presentasi tersebut ditentukan oleh seberapa sering kita latih dan ulangi Inspire People semuanya. Intonasi, body language, penguasaan materi, semuanya akan terasa tidak nyaman di awal, tapi akan menjadi nyaman pada akhirnya. Perlahan guys, hari demi hari, dari presentasi ke presentasi, mulailah biasakan sampai akhirnya menjadi biasa. Kita bisa karena terbiasa, begitu kata pepatah. Dan kita harus ingat bahwa ilmu dari segala ilmu adalah pengulangan guys. Semakin sering kita ulangi, semakin mahir kita menjadi. Apapun pekerjaan teman-teman semuanya, entah itu employee, self-employee, maupun businessman, tidak ada salahnya ketika kita mengasah kemampuan presentasi kita teman-teman semuanya. As a employee, kemampuan presentasi bisa membuat kita naik jabatan yang lebih tinggi lagi. As a self-employed, dengan kemampuan presentasi yang baik, kita bisa mengkomunikasikan karya serta gagasan kita kepada klien kita dengan baik. As a businessman, kemampuan presentasi akan memudahkan kita untuk melakukan negosiasi dan team building. Thanks a lot for still watching this video till the end guys. Semoga informasi yang berada di konten ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam meraih sebuah kesuksesan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui Inspire People semuanya. Saya hanya sekedar men-sharingkan informasi yang saya dapatkan dan saya ketahui yang sekiranya bermanfaat untuk kita. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate di channel Fin Inspire Indonesia. Don't forget to subscribe, turn on the notification, smash the like button, write the comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.